Assalamualaikum anak-anak semua. Selamat datang kembali di kelas Ulibah. Jalan-jalan ke kota beras pagi. Jangan lupa singgah di penetapan. Mari kita belajar mengenai energi. Ada energi fosil dan terbarukan. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan energi? Dari manakah energi tersebut berasal? Kemudian, apakah manfaat energi bagi kita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba anak-anak ingat bagaimana keadaan kalian jika belum sarapan. Apakah kalian merasa lemas? Mengapa demikian? Sarapan atau makanan yang kita makan akan memberikan tenaga atau energi bagi tubuh kita, sehingga tubuh kita dapat beraktivitas dengan lancar. Untuk menjawab pertanyaan yang lebih lanjut, yuk kita simak materi selanjutnya. Anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak semua dapat memahami energi yang ada di sekitar kita. Kemudian, diharapkan juga agar anak-anak dapat memahami dan mampu membedakan antara energi fosil dan energi terbarukan. Anak-anak, energi merupakan kemampuan yang kita miliki untuk melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Ketika kita akan menulis di buku, maka kita membutuhkan energi untuk melakukan kegiatan tersebut. Pada diri kita, energi dihasilkan dari makanan yang kita konsumsi. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Energi juga terdapat di alam sekitar kita, misalnya sinar matahari. Sinar matahari menjadi penghasil energi utama bagi kehidupan di bumi. Cahaya matahari membantu tumbuhan untuk berfotosintesis, sehingga tumbuhan mampu menghasilkan makanan bagi makhluk hidup di bumi. Panas matahari juga dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui panel surya. Selain matahari, masih banyak energi lainnya di bumi. Semua energi tersebut bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Salah satu energi yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia adalah energi fosil. Energi fosil dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah hidup pada jutaan tahun yang lalu dan mengendap serta tertutupi di dalam lapisan bumi. Energi fosil banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Penggunaan energi fosil mampu menghasilkan energi yang sangat besar, namun dapat menghasilkan polusi yang besar pula. Energi fosil dapat berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Salah satu contoh penggunaan energi fosil adalah penggunaan batu bara sebagai sumber energi dalam pembangkit listrik di PLTU Pangkalan Susu. Penggunaan energi fosil secara terus-menerus dapat mengakibatkan terjadinya kehabisan dan kelangkaan energi. Karena energi fosil membutuhkan waktu yang sangat lama agar dapat terbentuk kembali. Akibat adanya kemungkinan akan kelangkaan energi, manusia mulai mencari sumber energi lainnya yang dapat dijadikan sebagai energi pengganti. Energi pengganti tersebut berasal dari alam dan dapat digunakan secara terus-menerus. Energi pengganti tersebut dinamakan energi terbarukan atau energi alternatif. Karena berasal dari alam, energi alternatif akan selalu tersedia dan juga tidak bersifat merusak. Beberapa contoh energi terbarukan adalah matahari, angin, air, gelombang laut, biogas, dan biomasa. Cahaya matahari menjadi sumber kehidupan di bumi. Panas matahari dapat diolah menjadi sumber listrik melalui panel surya pada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Angin dan air juga dapat menghasilkan energi listrik melalui turbin-turbin pembangkit energi listrik pada PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu dan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Gelombang laut atau ombak dapat menghasilkan energi listrik. Gelombang laut berupa energi kinetik dapat diubah menjadi energi listrik melalui turbin pada PLTGL atau pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Lalu, biogas dihasilkan dari sisa-sisa atau limbah manusia dan hewan yang telah berwujud gas. Gas tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi gas untuk menyalakan kompor sebagai pengganti LPG dan juga sebagai sumber listrik untuk penerangan di rumah. Biomasa dihasilkan dari sisa-sisa tanaman berupa daun-daun dan ranting bekas, serta sisa dari sampah dapur.
Biomasa dapat diolah sehingga menghasilkan panas. Selain itu, biomasa juga dapat diubah menjadi bahan bakar cair atau gas melalui proses fermentasi dan gasifikasi. Sama seperti biogas, biomasa juga dapat diolah menjadi sumber energi listrik untuk penerangan di rumah. Energi memberikan peran penting bagi kehidupan kita. Dengan adanya energi, kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan praktis. Pemanfaatan energi sebaiknya disertai dengan rasa tanggung jawab. Manfaatkanlah energi dengan sebaik mungkin. Hindarilah pemborosan pemanfaatan energi listrik. Mari bersyukur atas energi yang ada dengan cara memanfaatkannya sebaik mungkin. Kutipan hari ini, syukuri apa yang kamu miliki dan hidup akan memberikan lebih banyak alasan untuk bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.